Kalau di Indonesia ini dari segi pelayanan dan juga harga ya, Mhm. biaya ya, Mhm. biaya perawatan di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan luar negeri dan itu Mhm. bisa menjadi, nilai positif, nilai Mhm. tinggi untuk, klinik-klinik di Indonesia. Mhm. Nah selain itu juga yang tadi digital nih, digital Mhm. juga sangat membantu untuk para pasien. Dulu Mas, ke dokter gigi pasien tuh pasrah, gigi Mhm. bolong nggak tahu nih apa yang ditambal, pokoknya Mhm. pulang-pulang sehat aja. Nah Mhm. saat ini tuh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Cuan dan masih bersama kami Dr. Gigi Maesa Uswa Istiqomah, owner and founder Maesa Dental Clinic. Dok Mai, lanjutkan dialog tadi kalau kita membahas sebetulnya mengenai strategi yang dilakukan oleh Maesa Dental Clinic dibandingkan dengan brand-brand atau dental klinik lain, ini seperti apa sebetulnya? oke, kalau Maesa Dental Clinic itu lebih prioritas ke kenyamanan pasien, Hmm. kualitas dokter, skill dokter, dan kepuasan pasien. Jadi Hmm. kita di sini nggak fokus hanya memberikan biaya harus murah banget atau bagaimana, kita tidak terlalu fokus ke sana, lebih ke arah hasil yang didapatkan oleh pasien. Jadi karena semakin ke sini sakit gigi itu kayaknya adalah sakit yang nggak bisa Hmm. ditahan ya katanya ya. Jadi memang kita mementingkan dengan training-training dokter agar mereka tuh skill-nya bisa meningkat, agar semua ekspektasi pasien ke klinik gigi itu Hmm. terpuaskan. Jangan sampai karena bisa dibilang klinik gigi itu pasti banyak yang bilang, "Mahal banget ya ke Hmm. dokter gigi dengan biaya yang segitu memuaskan atau tidak?" Nah itu yang kita, prioritaskan di Mesa Dental, kualitas dari segi pelayanan dan Hmm. juga skill dokter yang kita utamakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai cuan lagi, tadi kan Mhm. kita bilang bahwa orang-orang semakin aware, banyak kunjungan datang mulai meningkat sejak pandemi COVID-19. Tapi itu kalau kita berbicara tarik mundur jangka panjang. Tapi kan perang Amerika Serikat dan Iran, harga minyak meningkat, harga plastik meningkat, berpengaruh terhadap daya beli, itu kita rasakan baru setahun atau setengah tahun terakhir. Kalau di lapangan seperti apa? Pengaruh ke industri kedokteran dan kecantikan gigi? Oke, karena memang, menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh ya kalau untuk ke klinik gigi ya, terutama ke Mesa Dental karena Mhm. memang kami, kami selalu memberikan bahwa kesehatan gigi itu kebutuhan pasien, Mhm. bukan suatu hal yang kita paksakan. Jadi bukan kayak produk yang mereka harus bisa beli atau tidak, tapi gigi yang sakit ya pasti harus disembuhkan. Mhm. Gigi yang kuning ya pasti mereka akan membuat kepercayaan diri menurun, Mhm. sedangkan saat ini sepertinya mencari pekerjaan aja sulit. Mhm. Jadi mereka akan mempertimbangkan kebutuhan mereka Mhm. bahwa dengan gigi yang sehat, Mhm. tanpa ada, bau mulut yang tidak Mhm. segar, kerja jadi maksimal, sehingga mereka membutuhkan kesehatan gigi juga. Mhm. Nah dari situ juga, kami Maesa Dental, bisa dibilang tidak begitu berpengaruh, Mhm. karena memang, kualitas yang kita berikan, Mhm. skill dokter yang kita, berikan juga untuk perawatan Mhm. pasien, itu yang membuat pasien jadi terpuaskan, Mhm. sehingga, kebutuhan pasien itu bisa terjamin di Maesa Dental gitu. Mungkin kalau saya bisa berasumsi atau menyatakan, kalau secara pasar kedokteran gigi itu segmennya sudah jelas sebetulnya. Betul. Ketika, mereka semua udah aware, terliterasi soal kesehatan gigi, akhirnya mereka akan tetap, pergi ke dokter gigi Yes, membutuhkan. dan Anda sendiri tadi sebelumnya mengatakan bahwa bahkan ada peningkatan di Betul. momen saat ini bukan penurunan. Yang Mhm. artinya apakah ada konsumen-konsumen baru yang memang terpapar oleh digitalisasi, belum lagi tren K-pop, mereka ingin Bener. kecantikan gigi ataupun ketakutan-ketakutan ada kayak semacam kortugi gitu kan. Ya bener banget, kok tahu ya Mas ya? Tahu. Bener bener Heeh. bener banget Mas. Jadi memang, makanya kenapa kesadaran pasien itu sekarang meningkat drastis, Mhm. karena media sosial dengan mudahnya mereka Mhm. mendapatkan informasi. Dan Maesa Dental ini juga saya sendiri Dokter Maesa itu sangat, konsisten untuk Mhm. memberikan edukasi-edukasi Mhm. pasien bahwa kesehatan gigi itu adalah, investasi jangka Mhm. panjang mereka. Dan juga banyak ya pasien-pasien sekarang itu meng-share, apa namanya, perawatan pengalaman-pengalaman mereka, terutama banget pengalaman buruk terhadap kesehatan gigi, yang Mhm. ditinggalkan, yang cuek terhadap gigi bolong, Mhm. sehingga kesadaran pasien sangat meningkat saat ini. Banyak yang takut, nanti jantungnya, kenapa-napa Mhm. gara-gara gigi berlubang, nanti ada yang meninggal gara-gara gigi bolong, dan itu semua dampak positif dari pengalaman orang yang bisa diambil oleh orang-orang lain, sehingga kesadarannya sangat meningkat sekarang. Tapi kalau Anda melihat sebetulnya secara industri, secara teknologi yang dimiliki oleh, kedokteran gigi dan juga klinik kecantikan gigi di Indonesia itu dibandingkan negara-negara lain itu seperti apa sebetulnya? Karena kan kalau kita ketahui banyak teknologi digital yang akhirnya sudah terimplementasi oleh, kedokteran gigi. Mungkin, digital smile design, Hmm, lalu juga ada CAD atau CAM,
Ya, lalu juga ada CRM. artificial intelligence yang mulai diterapkan di dunia kedokteran gigi. Seperti apa sih kalau ngomongin secara besar di Indonesia? Sudah mampu bersaingkah dibandingkan dengan negara lain? Untuk saat ini, saya rasa ya, pendapat saya bahwa, dokter-dokter Indonesia ini sudah mampulah untuk bersaing dengan, karena memang pasien saya sendiri banyak sekali loh dari luar negeri datang ke Mhm, klinik saya untuk melakukan perawatan. Karena persaingannya cukup bisa dibilang kalau di Indonesia ini dari segi pelayanan dan juga harga ya, mhm, biaya ya. mhm, Biaya perawatan di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan luar negeri dan itu mhm, bisa menjadi nilai positif, nilai mhm, tinggi untuk klinik-klinik di Indonesia. mhm, Nah, selain itu juga yang tadi digital nih, digital mhm, juga sangat membantu untuk para pasien. Dulu Mas, ke dokter gigi pasien tuh pasrah, gigi mhm, bolong nggak tahu nih apa yang ditambal, pokoknya mhm, pulang-pulang sehat aja. Nah, mhm, saat ini tuh sekarang teknologi itu sudah tinggi, ada yang namanya kamera intraoral, hal mhm, basic yang selama ini pasien itu ditambal nggak tahu gigi yang mana. Nah, mhm, saat ini sekarang sebelum dilakukan perawatan mereka bisa tahu nih, gigi yang ini ya Bu, gigi yang ini ya, udah kelihatan semua keadaannya dan itu bisa membuat dampak positif kesadaran pasien lebih meningkat. Oh, ternyata gigi aku bukan cuma gigi yang ini yang berlubang ya, mhm, ternyata banyak banget nih mhm, masalah. Karena ternyata kesehatan gigi yang bolong itu biasanya tidak menimbulkan rasa sakit Mas. mhm, Jadi makanya banyak yang pasien-pasien yang datang saat udah sakit banget. mhm, Nah, itu yang membuat teknologi ini alhamdulillah membantu nih memberikan deskripsi ke mhm, pasien bahwa giginya nggak cuma itu yang berlubang mhm, gitu. Jadi kesadaran meningkat, teknologinya semakin tinggi, juga kayak kita itu mendesain gigi pasien ompong. mhm, Terus kita bisa membuat nih ibu, kita akan membuat gigi ibu jadi seperti ini. Dia lebih percaya dan itu akhirnya mau melakukan perawatan. mhm, Dulu kayaknya nggak kebayang ya mhm. gigi saya mau diapain dan akhirnya nanti dulu deh dok. Padahal itu kebutuhan si pasien gitu. Sekarang kita mungkin akan kembali lagi dari kacamata Anda, bukan hanya dari dokter gigi saja, namun juga sebagai founder dan juga pemilik usaha dari dental klinik Anda sendiri. Sejumlah industri ini somehow kan mengeluhkan soal bahan baku. Ketika kita berbicara ngomongin ban, karet, plastik, dan lain-lain, itu cukup sulit untuk didapatkan. Kalau dari industri klinik kecantikan dan juga kesehatan gigi, dokter gigi ini seperti apa? Apakah masih ada sejumlah material dan alat kesehatan gigi yang masih bergantung pada impor kah? Jujur iya. Mhm, Bahkan hampir semua kita, memang alat dan bahan kedokteran gigi itu impor. mhm, Dan itu dampaknya sangat besar ya buat mhm, kita, makanya, kita memberikan supaya pasien juga tidak terlalu berpengaruh terhadap itu, mhm, kita memberikan kualitas, dari klinik yang mumpuni, mhm, kepuasan pasien. Sepertinya banyak pasien yang sekarang itu memang lebih mementingkan mereka puas, mereka nyaman, painless, saat melakukan perawatan dibandingkan dengan, biaya yang mereka pikirkan. mhm, Dan syukurnya ada di situ. Jadi memang saat ini masyarakat sudah mulai mementingkan itu dibandingkan dengan biaya, mhm, tapi untuk kami sebagai owner-nya memang mhm, sangat cukup terganggu mhm, dengan harga-harga yang saat ini meningkat mhm, drastis. Karena kita kan pembuatan gigi palsu itu semua mhm, dari lab, bahan-bahannya itu semua dari impor. Jadi memang sangat berpengaruh tapi, saya yakin dan saya sendiri akan menguatkan, mhm. supaya pasien juga tidak terlalu terganggu dengan itu gitu. Jalan keluarnya seperti apa saat ini? Karena kan kalau sejumlah pengusaha lain mengatakan bahwa akhirnya, marginnya ini, dipersempit atau mereka nggak bisa dapat untungan lebih besar, namun ada juga yang akhirnya nggak bisa, mencari jalan lain selain meningkatkan harga, yang ada di konsumen. Yes, jalan keluarnya saya lebih ke training untuk dokter-dokter supaya Mhm, dokter itu efektif dalam melakukan tindakan. mhm, Jadi banyak kalau dalam kedokteran ya kita nambel, kalau dokter skillnya bagus itu mhm, sekali nambel bagus. mhm, Tapi ada yang membutuhkan bahan tambal yang banyak karena kita mhm. gagal terus. Itu Mhm, juga dapat membuat meningkatnya bahan mhm, baku yang kita perlukan. Jadi dengan skill dokter, terus SOP dari mhm, SDM klinik yang asisten, semuanya berkesinambungan mereka mengerjakan dengan mhm, baik, itu akan mengurangi sisa-sisa atau bahan-bahan yang tidak terpakai mhm. gitu. Jadi aku lebih menguatkan itu sih, untuk menghindari juga pasien terlalu tinggi harganya gitu. Mhm. Nah, kalau melihat, potensi dari Indonesia jangka panjangnya seperti apa? Anggaplah mungkin dalam waktu dekat daya beli mulai kembali menguat atau mungkin juga peperangan juga akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan segera usai sehingga Selat Hormuz ini tidak ditutup lagi, ya artinya kan, rupiah juga mungkin akan kembali, Betul. menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Ada visi-visi lainkah, dari, klinik Anda sendiri mungkin akan ekspansi? Yes. Jadi kalau menurut saya, klinik-klinik di Indonesia ini harusnya bisa saling menguatkan ya, karena Mhm, memang
sebenarnya semua itu bisa terjaga dengan kita menjaga kualitas, yaitu kualitas dari klinik kita sendiri. Karena kalau untuk bersaing dengan dunia luar kayak udah siap banget deh untuk Indonesia tuh, karena dokternya jago-jago banget Mas. Serius? Skillnya tuh bagus-bagus banget loh, nggak kalah loh sama dokter-dokter lain. Dan pasien tuh sekarang bisa melihat kenapa, karena banyak dokter yang sudah memberikan gambaran-gambaran pekerjaan mereka di sosial media Mas. Jadi kayak memperlihatkan nih before after pekerjaan, dan itu membuat pasien tuh jadi kelihatan, oh nih dokter jago ya, oh nih klinik bagus ya, itu semua itu menimbulkan, makanya banyak dari luar negeri, karena kan sosial media itu bisa kemana aja ya Mas ya, bisa seluruh dunia bisa melihat gitu kan. Nah itu juga menjadi dampak positif, karena di luar negeri juga pasien-pasien bisa melihat, oh kerjanya dokter-dokter di Indonesia ini bagus ya. Nah itu sebenarnya dokter-dokter Indonesia itu sudah sangat siap, namun memang kita klinik harus memperkuat dari segi pelayanan, konsisten terhadap SOP dan lain-lain itu gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya tenaga medis atau dokter, khusus mungkin dokter gigi Indonesia ini mampu bersaing dengan luar negeri. Tapi kalau kita berbicara mengenai Indonesia sebagai medical tourism, kan banyak yang bilang kalau misalkan mau operasi jantung atau cek kesehatan jantung harus ke Malaysia, ke Singapura. Di Indonesia sendiri mungkin medical tourism yang lagi dikembangkan adalah soal stem cell dan lain-lain. Anda berpikir bahwa Indonesia ini mampu bisa menjadi medical tourism untuk kesehatan gigi, dental? Betul. Bisa banget Mas, bisa banget. Cuma memang konsisten dari para owner-owner klinik gigi ini yang harus ditekankan untuk pelayanannya. Karena di Indonesia ini bisa banget kita jadiin tourism. Karena kesehatan gigi kan saat kita bikin gigi gitu ya, itu kan butuh waktu. Sambil mengisinya bisa kita bantu untuk wisata-wisata di sekitarnya, tapi juga kita menguatkan skill dokternya agar pasien-pasien itu bisa terpuaskan dengan hasilnya. Jadi menurut saya saat ini mungkin kedepannya harapan saya Indonesia bisa sih jadi dental tourism, karena nggak kalah kok dengan skill-skill dokter, terutama di Maesa Dental ya. Saya punya 36 dokter Mas. Oh ya? Ya 36 dokter ini yang masing-masing punya skill yang tinggi-tinggi sekali, yang saya rasa insya Allah bisa memuaskan semua perawatan yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Dok Mai, terkait dengan tantangan dari kacamata Anda sebagai pelaku industri di dental di Indonesia seperti apa? Apakah itu regulasi atau ketersediaan dari SDM atau mungkin investasi teknologi, edukasi atau bahkan sumber daya manusia yang menjadi konsumen Indonesia? Oke, tantangannya itu sosial media Mas sebenarnya. Sosial media. Saat ini sepertinya dokter itu banyak masyarakat yang percaya terhadap pendapat orang, bukan pendapat dokter. Itu tantangan terbesar saya. Saya kadang-kadang melihat, wah kayak ada satu, jadi semua dokter tidak ada yang menginginkan pasiennya terjadi sesuatu. Dan banyak yang kadang-kali ada 1-2 hal kasus yang berbeda-beda setiap orang. Sedangkan banyak masyarakat atau orang awam melihat digeneralisir, disamain semua nih. Jadi melihat pendapat orang di sosial media dan akhirnya mereka langsung kayak, oh kalau cabut gigi itu bisa menimbulkan ini, kalau cabut gigi itu bisa menimbulkan bahaya, jadi akhirnya mereka menghindari cabut gigi. Padahal itu semua hoax atau itu semua tidak benar. Nah tantangan terbesarnya ada sosial media sih untuk kami dari dokter gigi, dan juga sebenarnya SDM juga sangat berpengaruh sih. SDM-nya itu adalah kayak perawat gigi yang dibutuhkan yang bagus, itu semua juga kecil sekali kami memiliki. Karena kan dokter gigi itu harus memiliki perawat gigi. Nah perawat gigi juga tidak banyak sekarang, terus juga dokter gigi juga kalau dihubungkan dengan kebutuhan se-Indonesia kayak dokter gigi masih kurang deh Mas. Masih kurang. Tenaga medisnya masih kurang deh Mas. Nah itu juga sebagai tantangan kita memilih dokter yang skillnya bagus itu sulit sekali. Makanya Maesa Dental memiliki 36 dokter ini saya training, saya benar-benar pastikan bahwa mereka berkompeten untuk melakukan semua perawatan yang dibutuhkan. Lewat dialog kali ini bersama dengan Dr. Gigi Maesa, kita melihat memang untuk industri dental tidak hanya menjadi sumber cuan saja, namun ada peluang lain di tengah banyak orang yang sudah dapat pekerjaan. Tadi peluangnya adalah menjadi tenaga medis di industri dental. Ada apa aja tadi yang masih kurang nih SDM kita? SDM-nya banyak, perawat gigi, dokter spesialisnya juga, dan juga kayak admin khusus untuk kedokteran giginya juga kita masih banyak sih kurangnya. Baik, dialognya sangat menarik sekali dalam Zona Cuan kali ini. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami, Dr. Gigi Maesa Uswa Istiqomah selaku owner dan juga founder dari Maesa Dental Clinic. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu, terima kasih dokter. banyak, sehat selalu. Sehat selalu. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour, dan bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.